Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Cynthia Laura dan berikut USM News selengkapnya. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bersama Universitas Semarang menggelar pertemuan akademik untuk mendesiminasikan hasil penelitian sekaligus membahas rencana pengembangan dan kolaborasi penelitian di bidang teknik informatika. Pertemuan yang diselenggarakan pada 16 Desember 2025 di Gedung Ki Universitas Semarang ini menghadirkan dosen dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Semarang, khususnya dari program studi teknik informatika. Salah satu peneliti Dr. Insinyur Yunifa Miftahul Arif menyampaikan hasil penelitian terkait pemanasan perkotaan atau Urban Heat Island. Dalam penelitiannya, tim dari UIN Maulana Malik Ibrahim menemukan adanya peningkatan suhu di kota Malang yang meskipun berada di kawasan pegunungan namun terus mengalami perubahan kondisi lingkungan dari waktu ke waktu. Sebagai bentuk solusi, penelitian mengembangkan model simulasi 3 dimensi kondisi lingkungan perkotaan. Simulasi ini dapat diakses melalui platform metaverse dan virtual reality sehingga memudahkan stakeholder dalam memahami dan mensimulasikan kondisi kota saat ini. Mengembangkan sebuah simulasi Urban Heat Island ya. Urban Heat Island itu terkait dengan pemanasan yang ada di kota. Dan kami lihat memang Malang ya, sebagai sebuah kota pegunungan itu ternyata mengalami pemanasan kondisi dari yang dulu hingga sekarang, dan itu kami perlu buatkan solusi untuk terutama stakeholder dalam mensimulasikan bagaimana sih kondisi lingkungan kota Malang saat ini. Jadi kami membuat model 3 dimensi yang bisa diakses melalui platform metaverse dan virtual reality. Harapannya nanti bisa juga dikolaborasikan dengan teman-teman yang ada di Universitas Semarang, terutama Bapak Ibu dosen dalam pengembangan penelitian terkait dengan Urban Heat Island di Kota Semarang juga. Melalui pertemuan ini, para peneliti juga membahas rencana kolaborasi lanjutan dengan Universitas Semarang. Kolaborasi diharapkan dapat dikembangkan untuk penelitian serupa terkait Urban Heat Island di Kota Semarang. Kerjasama antar perguruan tinggi ini diharapkan mampu menghasilkan inovasi teknologi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan lingkungan perkotaan. Presiden Prabowo Subianto menunjukkan perhatian langsung terhadap korban kecelakaan di SD Negeri 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta. Presiden menjenguk para siswa dan guru yang masih menjalani perawatan di RSUD Koja sekaligus memberikan semangat dan dukungan moral. Kunjungan yang dilakukan pada Selasa 16 Desember 2025 ini disambut oleh pihak rumah sakit dan tim medis yang menangani para korban kecelakaan mobil pengangkut makanan di lingkungan SD Negeri 01 Kalibaru. Dari data rumah sakit tercatat 9 pasien sempat mendapatkan perawatan, 6 diantaranya telah diperbolehkan pulang, sementara 3 pasien masih dirawat secara intensif dengan pemantauan ketat. Presiden menyempatkan diri menjenguk satu persatu pasien yang masih dirawat. Filio dirawat di ruang pediatrik intensive care unit setelah menjalani operasi rekonstruksi wajah. Mariono, seorang guru, menjalani perawatan pasca operasi akibat patah kaki, serta Waren, siswa yang kondisinya terus menunjukkan perkembangan positif. Kepada para pasien, Presiden menyampaikan pesan penyemangat dan harapan agar segera pulih. Presiden juga mendapatkan penjelasan langsung dari dokter terkait kondisi media dan tindakan lanjutan yang akan dilakukan. Kunjungan ini menjadi bentuk kehadiran negara dalam memberikan perhatian dan jaminan penanganan terbaik bagi para korban. Pemerintah memastikan proses pemulihan berjalan optimal hingga para siswa dan guru dapat kembali beraktivitas. Hujan deras yang mengguyur tanpa henti sejak Sabtu 13 Desember 2025 malam membuat 4 sungai utama di Kabupaten Cirebon tak mampu menampung debit air. Akibatnya, luapan sungai Karangdowo, Winong, Pulasaren, dan Siuntuk menerjang pemukiman warga hingga ketinggian lebih dari 100 cm. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Cirebon, Jawa Barat sejak Sabtu 13 Desember 2025 malam hingga Minggu 14 Desember memicu terjadinya banjir besar yang merendam sejumlah permukiman warga hingga Senin 15 Desember lalu. Banjir ini awalnya dilaporkan melanda 5 kecamatan.
Namun data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat telah terjadi di 26 desa dan kelurahan yang tersebar di 10 kecamatan. Banjir ini terjadi akibat meluapnya sejumlah daerah aliran sungai, termasuk Sungai Karangdowo, Sungai Winong, Sungai Pulasaran, dan Sungai Siuntuk. Luapan ini terjadi karena intensitas hujan yang tinggi membuat badan sungai tidak mampu menampung debit air yang masif. Menanggapi laporan hujan berkepanjangan, Kapolres AKBP Eko Iskandar menyatakan telah memerintahkan seluruh jajaran untuk siaga penuh dan segera turun ke lapangan. Langkah ini bertujuan memastikan keselamatan warga dan mengantisipasi meluasnya potensi banjir di wilayah rawan genangan. Ketinggian air bervariasi, bahkan mencapai lebih dari 100 cm di titik terparah. Salah satu wilayah yang terdampak signifikan adalah Kompleks Pondok Pandawa di Desa Jungjang Wetan, Kecamatan Arjawinangun. Total warga terdampak mencapai 9.731 jiwa dari 3.864 kepala keluarga dengan 45 jiwa diantaranya sempat mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Selain itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cirebon, Hadi Eko mencatat sebanyak 2.816 unit rumah di Kabupaten Cirebon sempat terendam banjir. PT Pelni Cabang Semarang mulai mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Antisipasi tersebut dilakukan melalui penyusunan layanan dan program potongan tarif untuk menjaga keterjangkauan transportasi laut. Program diskon 20% diberlakukan selama 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Pelni dan pemerintah mendorong pergerakan ekonomi nasional melalui transportasi laut. Potongan tarif berlaku untuk seluruh rute keberangkatan dari Semarang dan diproses otomatis saat pembelian tiket. Calon penumpang dihimbau menyesuaikan identitas pembeli dengan penumpang yang akan berangkat sesuai ketentuan pelayaran. Pembelian tiket dapat dilakukan melalui aplikasi Pelni Mobile yang menyediakan informasi lengkap jadwal pelayaran. Melalui sistem ini, Pelni mendorong pemesanan lebih awal untuk menghindari kepadatan transaksi menjelang hari-hari puncak. Lonjakan penumpang diprediksi terjadi pada 23 Desember menjelang perayaan Natal. Sementara arus balik akan terjadi antara 3 hingga 5 Januari 2026 dengan sejumlah rute favorit diperkirakan mengalami peningkatan permintaan. Rute Semarang-Kumai menjadi jalur yang diperkirakan paling diburu penumpang di masa libur akhir tahun. Disusul rute Semarang-Sampit yang setiap tahun menunjukkan tren pergerakan penumpang yang tinggi. Besaran tarif setelah diskon akan berubah sesuai rute dan dapat dicek langsung melalui aplikasi Pelni Mobile. Sejumlah rute memiliki tarif awal di kisaran Rp250.000 sebelum potongan. Operasional KM Kalimoto dan KM Lawit di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang saat ini berjalan normal. Melalui penyesuaian layanan dan pemberian diskon, Pelni berharap perjalanan laut menjadi pilihan utama sekaligus mendukung kelancaran transportasi Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Lonjakan penumpang tadi sudah saya sampaikan, untuk tahun 2024 itu untuk penumpang naik kan selama periode Nataru itu sekitar 6.500. Nah, untuk perkiraan di 2025 dan 2026 ini tidak ada lonjakan yang terlalu berarti sih Mas gitu. Jadi memang cenderung masih normal. Untuk selama periode Desember ini yang sudah keluar jadwalnya untuk Kelimutu itu di tanggal 10 dan 21 Desember tujuan Pontianak. Kemudian untuk Lawit itu ada di tanggal 10, 13, 23, 26, 27, dan 28. Itu untuk tujuan Kumai, Sampit, Karimun Jawa, dan lain sebagainya. Untuk diskon 20% itu untuk seluruh tujuan. Jadi selama calon penumpang akan menggunakan kapal Pelni untuk semua tujuan itu akan berlaku diskon 20%. Itu dimulai dari tanggal 17 Desember sampai dengan 10 Januari 2026. Itu di semua tujuan. Untuk calon penumpangnya carinya di mana? Nah, untuk cari cara pembelian tiketnya itu bisa melalui Pelni Mobile. Kalau saya minta bantuannya teman-teman media juga untuk calon penumpang itu dapat pembelian di Pelni Mobile dan melihat jadwal di Pelni Mobile. Itu untuk semua tujuan. Hana Nurifa melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam rangka perayaan Perumdam Tirta Dharma dan peresmian gedung baru, para pejabat pemerintah Grobogan melepas beberapa burung merpati sebagai simbol dimulainya peresmian gedung baru milik Perumdam Tirta Dharma Grobogan. Setelah pelepasan burung merpati, Bupati Grobogan, Setio Hedi, Kepala Perumdam,
Ketua DPRD, dan para pejabat lainnya melakukan pengguntingan pita sebagai simbol secara resmi pemakaian gedung baru untuk melayani para pelanggan nantinya. Perusahaan daerah air minum atau Perumdam Purwodadi Tirta Dharma akan menargetkan ribuan sambungan air ke rumah tangga tiap tahunnya saat meresmikan gedung baru serta dalam rangka merayakan ulang tahun Perumdam tersebut. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwatirta Dharma Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah atau PDAM Grobogan menargetkan 1.000 sambungan rumah tiap tahun. Itu diungkapkan Direktur Perumdam Purwatirta Dharma Grobogan, Mira Heltiani, dalam momentum hari ulang tahun ke-39 Perumdam sekaligus peresmian gedung baru. Saat ini ada 36.000 SR yang dilayani, dan Mira berkomitmen menargetkan 1.000 lebih sambungan baru setiap tahun. Acara hari ulang tahun ke-39 Perumdam Purwatirta Dharma dan sekaligus peresmian gedung lantai 2. Kita ingin nanti terus mengembangkan Perumdam, jadi ini sebagai motivasi kita semuanya. Dengan adanya bangunan gedung ini nanti menjadi motivasi untuk menunjukkan loyalitas karyawan bahwa Perumdam ini nanti akan semakin menjadi baik dan menjadi perusahaan yang berkembang dan maju. SR-nya masih 36.000. Jadi nanti kita juga ada pelayanan terkait dengan kawasan industri, di mana nanti juga akan membantu meningkatkan pendapatan untuk PDAM. Pihaknya juga terus mengupayakan pelayanan yang semakin luas, salah satunya yakni terhadap perusahaan besar di kawasan industri yang tengah dibangun. SMK Muhammadiyah Purwodadi memastikan gerakan donasi untuk penggalangan donasi saat pelaksanaan Car Free Day untuk segera disalurkan untuk korban bencana banjir di Aceh dan Sumatera. Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Purwodadi menyebut CFD ini dijadikan sebuah momentum untuk menggalang dana untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara yang tertimpa musibah. Puluhan siswa-siswi SMK Purwodadi diajak menggalang dana untuk membantu korban bencana di Sumatera dan Aceh. Aksi solidaritas itu juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepedulian siswa terhadap sesama manusia. Aksi yang dilakukan tersebut bertepatan pada Minggu pagi di acara Car Free Day di kota Purwodadi, dan para siswa tampak antusias mencari donasi dari beberapa pedagang dan para pengunjung Car Free Day. Sementara pihak sekolah menyediakan kardus kotak sebagai wadah penggalangan dana yang dilakukan pada Minggu pagi. Dari event Car Free Day pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan gelar karya siswa SMK Muhammadiyah Purwodadi, yaitu tentang proyek kreatif dan kewirausahaan. Di mana ini adalah bantuan pemerintah untuk mendorong siswa supaya memiliki minat kedepannya tentang kewirausahaan. Donasi untuk banjir di Sumatera, Aceh dan sekitarnya. Ini bekerja sama dengan Lazismu PDAM Grobogan. Selain itu, ini juga ada kegiatan sosialisasi SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru SMK Muhammadiyah Purwodadi untuk tahun pelajaran 2026-2027. Dari hasil yang terkumpul tersebut akan dikerahkan ke pihak Yayasan Muhammadiyah dan akan diteruskan ke lokasi bencana banjir. Di Amerika Serikat, tidak sedikit yang menggunakan jasa life coach atau pembimbing hidup untuk menelusuri minat, mencapai tujuan, menjalani hidup lebih konkret dan bermakna. Ini merupakan profesi paling berkembang kedua di Amerika Serikat dengan 23.000 lebih praktis. Apa saja yang bisa dipelajari? Ikuti keseharian salah satunya di Burke, Virginia. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Sinja Laura dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Most people spend time planning a weekend getaway than they do planning their life. A lot of us, me included, put some limitations on ourselves. We're never too old for our dream. When we have these longings, we have these desires, we shove it down.
Why not now and why not you? Hello, my dear. How are you? A life coach really focuses on really asking on where you are and where you want to be. Tapping into what is your passion, what is your purpose, what are your dreams, what are your goals that you want to ignite for yourself. Because when you are in the frame of your life, you're not able to see it for yourself. My coaching sessions I do via Zoom, and I am starting back to go in person. I work with men and women ranging in their late 20s to up to 60 years old. Oh my gosh, hello. Oh my God. I love to work with clients who are really struggling with feeling stuck. They're going through the motions of life, and there's something internal that is stopping them to tap into their potential. I have lessons that I take them through in a systematic way because there's an art and science of creating transformation in our lives. Yeah, lesson 12, right? I have clients who have different religious beliefs. You know, there's scripture that talks about Jesus actually All the scriptures and all the teachings that are in all of the religious books have deep meaning. So it's extracting that and helping them to apply it towards their life. I started working with you and tapping into this power. Yeah, today's a crazy day. I do my monthly workshop. It's called the Vision Workshop, Power of Vision, and really helping clients or prospective attendees to get clear on their path of life. I'm going to ask a question. If you all were living from a vision and nothing was going to get in the way for you all, what would be happening in your life right now? I've been in the process of writing a book for a long time, and there's a lot of challenges that come with being a writer. I'm a consultant professionally, but it's always that thing that, you know, ideally I'd like to finish this and then all those other things get in the way, and then, you know, 3 months go by. What the workshop is doing is helping people to identify an area of their life where they might be having a challenge. We so often get caught up comparing ourselves, I guess is Yes. my point. Yes. It's all very inspirational on a certain level, but at the same time, you end up comparing yourself, and I think that can be a thief of living your, Right, the comparison does come up and it shrinks us. Like, oh my gosh, mine is not big enough, mine is not great enough, right? But then we want to go back to saying, what is it that I want? Lean more to that question. As a life coach, we are always growing and learning. And to be a coach that is authentic and transparent is really sharing with them where I am struggling, where may I have got derailed. The way I kept shoving it down was I was taking care of everybody. I made such an important decision for myself, and I thank myself every day for that I didn't let fear get in the way.